Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Ditolak, tawaran mewah Arsenal untuk Mikhailo Mudryk. Bintang muda Ukraina itu secara terbuka mengakui suka Arsenal dan mengharapkan kepindahannya ke Inggris bisa terwujud. Arsenal masih jauh dari upaya mereka untuk bisa merekrut Mikhailo Mudryk setelah tawaran 55 juta euro mereka ditolak oleh raksasa Ukraina Shakhtar Donetsk. Meski Shakhtar menolak, kemungkinan Arsenal akan kembali dengan tawaran kedua dalam beberapa hari ke depan. Ketertarikan mereka pada Mudryk tetap tinggi dan negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung seiring berjalannya waktu menuju jendela transfer Januari. Transfer ini bisa menjadi ideal karena Mudryk memang sangat ingin pindah ke Inggris. Ia bahkan terang-terangan menggoda The Gunners agar mendekatinya di masa lalu melalui Instagram, melalui unggahan media sosial, mengatakan dirinya merupakan penggemar Arsenal. Martin Odegaard soroti performa brilian dalam kemenangan atas West Ham. Kapten Arsenal Martin Odegaard merasa puas dengan performa yang ditunjukkan timnya. Odegaard yang memberi 2 assist merasa timnya menunjukkan performa yang brilian dalam kemenangan atas The Hammers. Tim hanya ingin terus tampil sebaik mungkin setelah tertinggal pada babak pertama dengan sedikit perubahan. Saya rasa kami tampil cukup baik walau tertinggal. Kami hanya kekurangan gol dan kebobolan dalam peluang yang cukup mengejutkan. Kami hanya terus berjuang dan memanfaatkan ruang yang lebih terbuka pada babak kedua. Kami tampil brilian ketika lawan mulai kelelahan. Mimpi tercapai. Bukayo Saka akhirnya bertemu Arsene Wenger. Arsene Wenger yang melatih The Gunners selama 22 tahun kembali ke London Utara pada Boxing Day dan menyaksikan mantan timnya mengalahkan West Ham United 3-1 berkat gol dari Saka, Gabriel Martinelli, dan Eddie Nketiah. Bukayo Saka akhirnya bertemu dengan Arsene Wenger setelah legenda Arsenal itu kembali ke Emirates. Pemain sayap itu berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan pada Boxing Day. Saka berpose untuk foto bersama Wenger setelah kemenangan atas West Ham dan mengunggahnya dengan tulisan, "Dan akhirnya kita bertemu." Arsene Wenger telah berjanji untuk menemui Saka setelah mendengar pernyataan pemain berusia 21 tahun itu, dan ini adalah pertama kalinya Wenger menginjakkan kakinya di Emirates Stadium dalam 4,5 tahun atau tepatnya 1695 hari. Gelandang Real Madrid puji pemain Arsenal Mohamed Elneny. Gelandang Real Madrid Dani Ceballos memuji pemain internasional Arsenal dan Mesir Mohamed Elneny di Twitter. Elneny masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-5 injury time untuk menggantikan Thomas Partey. Ceballos mengatakan bahwa gelandang Arsenal Elneny luar biasa, menambahkan bahwa kami membutuhkan lebih banyak pemain seperti gelandang bertahan berusia 30 tahun di sepak bola. Pemain internasional Spanyol itu pernah dipinjamkan ke Arsenal dan Real Madrid dari 2019 hingga 2021. Ceballos membuat komentar tentang Elneny yang menelan biaya transfer 5 juta pound sterling. Arsenal ketika mereka mengontraknya dari FC Basel pada 2016 sebagai tanggapan atas klip di Twitter tentang penampilannya melawan West Ham United di Derby London pada hari Senin malam. Mikel Arteta puji kontribusi Eddie Nketiah. Kontribusi yang diberikan oleh Eddie Nketiah menjadi salah satu sorotan tinggi. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu mencetak gol ketiga yang memastikan kemenangan timnya. Nketiah mendapat pujian dari Mikel Arteta dalam wawancara pasca pertandingan. Gol yang dicetaknya luar biasa, tetapi performanya secara keseluruhan fantastis. Pemahamannya untuk menekan lawan, intensitas permainan, menyerang ruang yang kosong dalam posisi serangan balik, dan tenang ketika mendapat peluang
ia juga tetap sabar sepanjang pertandingan yang membuatnya mendapatkan momen penentu kemenangan. Ucap Mikel Arteta dalam wawancara pasca pertandingan. Eddie Nketiah mendapat ekspektasi untuk menjadi pengganti bagi Gabriel Jesus. Nketiah harus terus memberikan performa terbaiknya supaya mendapat kepercayaan baik dari sang manajer dan fans. Arteta jelaskan mengapa Martinelli tidak dimainkan sebagai penyerang tengah. Manajer Arsenal Mikel Arteta memiliki opsi untuk menggunakan Martinelli di depan. Namun, untuk saat ini ia mengatakan memainkan pemain muda Brasil itu di posisi sentral saat ini tidak memungkinkan, mengingat kurangnya pilihan pemain sayap di skuadnya. Ditanya apakah dia mempertimbangkan untuk memindahkan Martinelli ke peran sentral, Arteta mengatakan kepada Amazon Prime Video, "Kami telah memikirkannya. Tapi sayangnya kami juga memiliki Emil Smith-Rowe dan Reiss Nelson yang cedera. Jadi kami kekurangan pemain sayap saat ini. Jadi membuat satu perubahan pada saat ini mungkin lebih baik daripada membuat 2 atau 3 perubahan. Jadi mari kita buat semua orang menunjukkan kekuatan mereka." Eddie telah melakukannya dengan sangat baik untuk kita dan dia membutuhkan kesempatan itu. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!